Karya ini merupakan sebuah dokumentasi kecil akan identitas sebuah masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka kuliah kerja nyata ke-63 Universitas Sanata Dharma. Identitas sendiri merupakan jati diri dari suatu individu maupun kelompok yang secara khusus dalam dokumenter ini akan kita lihat ialah identitas dari masyarakat Dusun Jogonalanor. Dusun Jogonalanor sendiri berada di Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Dusun ini berbatasan langsung dengan pabrik gula Madukismo, tepatnya di sebelah timur pabrik gula, di mana batasnya dilandasi oleh dinding yang memanjang. Untuk mengupayakan kesejahteraan, ada beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Jogonalanor seperti warung nasi, pengrajin barang-barang yang terbuat dari kayu, penjahit, penjual gas, penjual nasi goreng, di samping itu, kesadaran identitas akan lingkungan di mana masyarakat tinggal juga merupakan kebutuhan yang selayaknya menjadi perhatian penting oleh masyarakat. Upaya tersebut sebenarnya sempat dilakukan dalam agenda yang bertajuk Roadshow Kesejarahan oleh Gunda Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan September tahun 2021 yang digelar di Dusun Jogonalan Kidul atau Jogonalan sebelah selatan. Namun dalam dokumenter ini akan kita lihat upaya tersebut dilakukan oleh masyarakat dalam Dusun Jogonalanor atau Dusun Jogonalan sebelah utara. Di Dusun Jogonalanor ini, dusun di mana tempat saya tinggal adalah dusun di mana tempat saya nangsu kawruh, saya belajar kehidupan. Karena di dalam setiap peristiwanya yang saya jumpai, setelah saya sadari adalah tuntunan kehidupan bagi saya dan pencerahan bagi saya. Jadi saya bersyukur untuk segala peristiwa yang hadir di dalam dusun ini, karena sungguh-sungguh di dalam setiap peristiwa di dalam dusun ini adalah tuntunan bagi saya. Dusun Jogonalanor itu merupakan tempat kelahiran saya, tumbuh dan berkembang. Sampai saat ini saya berada di Dusun Jogonalanor. Saya merasakan kegembiraan dari kecil karena kami sering bermain-main bersama teman-teman sebaya kami hingga masa muda kami. Saya pribadi dulu juga ikut dalam paguyuban Margi Mudo. Kami semua selalu mengadakan pertemuan sebulan sekali dengan acara arisan sebagai keakraban kami, menumbuh kembangkan segala pikiran kami, ide-ide kami di dalam paguyuban Margi Mudo tersebut. Di sini ada gamelan, ada penari, semua terkumpul di Dusun Jogonalanor ini. Jadi beraneka ragam kebudayaan bisa kita jumpai di Dusun Jogonalanor. Bagi saya ini Jogonalanor ini seperti rumah, karena kan di sini banyak saudara-saudara saya yang
tinggal di sini, jadi kayak ya ini rumah saya, ini tempat saya berasal gitu. Terus yang kedua yang membuat Banlor ini terasa seperti rumah itu ketika saya jalan misalnya kayak pergi kemana terus melewati jalan-jalan yang ada di kampung itu kan, ya sebagai orang Jawa kan kita pasti menyapa gitu, monggo Pak, nderek langkung gitu kan. Itu mereka menerima saya dengan baik gitu. Kebetulan saya tinggal di desa Jogonalan Lor. Kebetulan juga saya lahir di Jogonalan Lor dan juga kebetulan tumbuh di Jogonalan Lor. Kebetulan juga rumah saya itu kalau di Jogonalan Lor itu di sebelah timur, dan itu sebelah timur desa Jogonalan Lor itu adalah sebuah sungai, namanya Sungai Winongo. Cukup banyak juga istilahnya dari warga sekitar atau dari tempat tinggal saya ini yang ada yang memancing atau mencari ikan dengan pancing. Mungkin juga sering juga melihat orang menjala. Jadi kebanyakan memang yang saya lakukan di sini juga berhubungan dengan sungai, berhubungan juga dengan perikanan. Kalau di pinggir sungai itu masih ketemu dengan ular, masih ketemu dengan ada yang namanya itu kalau di sini regul, itu masih cukup banyak. Ada juga yang kalau kalian tahu itu namanya biawak. Di bantaran sungai Winongo tepatnya di Jogonalan Lor itu masih banyak, masih ya istilahnya masih ada. Dan juga kalau di sini ikon sungainya itu sebenarnya ada dua, di bawah jembatan sama di bendungan. Kalau di Jogonalan Lor itu ada sebuah bendungan yang namanya itu Bendungan Kobri. Gunanya itu untuk pengairan di pabrik Madukismo, pabrik gula. Jadi suasananya ya masih cukup menyenangkan. Selamat sore Bu Rini. Selamat sore, Nak Mas Leo. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin pertama-tama perkenalan dulu ya Bu Rini ya. Boleh. Baik, nama saya Kristiana Rini Suharsi. Saya asli penduduk Jogonalan Lor, lahir di Jogonalan Lor. Dan selama menjadi warga Jogonalan Lor Bu, apa yang menjadi perhatian jenengan khususnya terhadap masyarakat Jogonalan Lor itu sendiri? Saya kan lahir di sini, sejak kecil saya sudah hidup dengan masyarakat Jogonalan Lor dan saya sangat mencintai masyarakat Jogonalan Lor ini. Jadi sejak kecil itu saya sudah berkegiatan mengumpulkan anak-anak kecil dulu itu, terus membuat dolanan bareng seperti itu ya. Kemudian menginjak saya lebih dewasa lagi, saya memang sejak dulu pernah melatih anak-anak untuk membuat semacam drama anak-anak ya, itu Langan Carito. Langan Carito itu dipentaskan pada waktu 17-an. Kemudian mereka juga saya latih untuk
tarian ya, tarian diiringi dengan gamelan seperti itu ya waktu itu. Kemudian saya pernah menjadi ketua PKK remaja di Jogonalandor ini. Terus waktu itu juga ada Mardi Muda, saya juga pengurus Mardi Muda. Dan waktu itu Mardi Muda itu juga bergerak mengabdi kepada masyarakat. Ada kelompok dulu kan kalau resepsi itu pakai sinoman ya, sinomannya itu kan dari anak-anak muda Jogonalandor itu Mardi Muda itu. Nah, Mardi Muda itu sampai punya seragam ya. Kita kalau ada yang punya hajat itu membantu untuk nyinom ya, laden itu ya. Bahkan karena kita punya seragam bagus, kemudian kita juga menjalankan menjadi sinoman itu begitu bagus, sampai dusun-dusun lain itu mengundang kami waktu itu. Terus kita rame-rame naik sepeda bonceng-boncengan. Aduh asik banget ya. Jadi kerukunan di masyarakat Jogonalandor ini sudah kita jaga, dan saya itu termasuk senang ya dengan kelompok-kelompok seperti itu, paguyuban yang guyub rukun, kemudian tanpa membeda-bedakan agama dan sebagainya, kita bisa kerja bareng di dalam Mardi Muda itu. Seperti itu. Lalu mungkin jenengan juga terkenal dalam bidang pelestarian atau perhatian terhadap bahasa Jawa. Betul, Mungkin betul. bisa diceritakan sedikit ya Bu, dinamikanya jenengan dalam perhatian terhadap aspek tersebut di sini. Jadi bahasa Jawa itu kan bahasa kita ya, bahasanya orang Jawa. Saya itu merasa prihatin kalau orang Jawa kok tidak bisa bahasa Jawa dengan baik dan benar, terutama itu dengan laras lan leres. Nah itu waktu itu Suwargi Kang Mas Suharjendra kan mendirikan Bebono, Bebadan Basa lan Kabudayan Jawa Nata Harsono. Nah ini memang kami waktu itu concern untuk membuka kursus bahasa Jawa, dan terutama juga sesorah bahasa Jawa. Nah waktu awal-awal itu pesertanya sampai banyak sekali ya, dan saya ikut menjadi gurunya. Kalau hal-hal yang sudah spesifik sulit gitu Kang Mas Suharjendra yang mengajar, tapi kalau yang masih dasar awal-awal itu saya ikut membantu mengajar. Nah setelah Kang Mas Emmanuel Suharjendra sedo, nah itu Bebono itu tetap concern untuk menyelenggarakan kursus sesorah bahasa Jawa, dan saya yang melanjutkan karena sudah tidak ada lagi sekarang dari keluarga Bebono ini 4 orang, tinggal saya sendiri. Iya seperti itu. Dan ternyata banyak juga waktu sebelum pandemi itu ada pamong-pamong desa yang masih sangat muda ya, menjadi dukuh baru, menjadi pamong desa. Nah itu memang membutuhkan sesorah basa Jawa ingkang laras lan leres. Nah itu banyak yang kursus ke sini. Bahkan ada yang minta privat karena kan ingin segera melaksanakan tugasnya sebagai dukuh seperti itu. Nah saya membantu untuk dengan pedoman buku yang diwariskan oleh Kang Mas Suharjendra itu, saya pakai untuk mengajar, mendampingi mereka untuk kursus sesorah seperti itu. Nah itu terus kemarin kan saya juga prihatin khususnya untuk masyarakat Jogonalandor sendiri ya. Kemarin para kaum muda, bapak ibu muda juga yang mengadakan kursus, dan kemarin tahap pertama sudah lulus. Ada 22 orang yang ikut selama pembelajaran itu. Kalau Budukoh yang baru juga ikut kursus. Dan kemarin sudah dipraktekkan hasilnya. Salah satu peserta Ibu Maida Rosanti yang kemarin MC atau menjadi Pranoto Coro dalam acara memulai 100 hari Bapak Yohanes Sugiharjo itu sudah dengan runtut, bagus dan lancar, sudah luar biasa. Saya merasa puas juga ya, karena murid-murid lah istilahnya murid saya itu sudah
bisa tampil dengan baik. J, Seperti J. itu. Oh iya, bagus sekali. Dan berbicara mengenai bahasa Jawa, Bu, Mm-mm. dari akar kata dusun kita sendiri, Mm-mm. Jebenalan, itu kan dia berasal dari akar bahasa Jawa juga. Mm-mm. Mungkin bisa dijelaskan asal-usul akar katanya Akar Jebenalan katanya itu Jebenalan sendiri. ya. J. Nah, Jebenalan itu dari dua kata, jogo dan nolo. Jogo itu menjaga, nolo itu hati. Jadi jogo nolo itu menjaga hati. Bagaimana kita itu menjaga perasaan, menjaga hati orang lain dalam bertutur kata, dalam pergaulan dengan siapapun yang kita hadapi, itu kita harus bisa menjaga hati kita sendiri. Artinya kita tidak sombong, harus tetap rendah hati, menjalin persaudaraan dengan baik, dan menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai dengan kata-kata kita waktu kita komunikasi itu membuat sakit hati orang lain. Oh, J. Seperti itu ya. Jadi dari jogo nolo menjadi jogonalan. Jebenalan. Nah, itu ada sejarahnya, karena sesungguhnya dulu itu ada prajurit putri ya, prajuritnya Pangeran Diponegoro yang mengadakan perlawanan dari tahun 1825 sampai 1830 ya, dan mereka itu sangat gigih untuk berjuang. Nah, termasuk salah satunya Nyai Jogonolo. Nyai Jogonolo itu menjadi penasehat dari Bergodo prajurit putri itu. Nah, pada waktu istirahat itu Nyai Jogonolo selalu memberikan pendampingan, memberikan nasihat-nasihat kepada para prajurit putri, prajuritnya Pangeran Diponegoro itu, agar mereka tetap menjaga hati dengan menjaga keberanian, menjaga kejujuran, semangat untuk tetap berjuang dan setia. Itu yang penting juga, setia kepada perjuangan Pangeran Diponegoro untuk mengusir penjajah Belanda dari negara Indonesia tercinta ini. Pada waktu itu belum bernama negara Indonesia ya, tetapi maksudnya tanah tumpah darah kita ini. Nah, Nyai Jogonolo ini sangat berperan dalam memberikan pendampingan, terutama spiritual, kepada para prajurit putri itu. Nah, pada waktu itu Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih itu, pihak Belanda kan merasa kewalahan. Kemudian mereka membuat strategi, katanya Pangeran Diponegoro itu diajak berunding di Magelang. Ternyata hanya ditipu, di sana ditangkap, kemudian dibuang ke Makassar sampai wafat di sana. Nah, pada waktu Pangeran Diponegoro ditangkap itu, prajuritnya menjadi kacau balau. Nah, termasuk prajurit-prajurit putri ini dan Nyai Jogonolo itu kemudian mengungsi, bersembunyi ke seluruh pelosok wilayah Kerajaan Mataram pada waktu itu. Nah, Nyai Jogonolo itu bersembunyi di suatu desa di sebelah barat Kaliwinongo. Kemudian dia menjadi tokoh di situ, menjadi tokoh masyarakat di wilayah itu. Belum ada nama desanya waktu itu. Dia bisa menjadi panutan bagi para sesepuh, menjadi teman bicara bagi kaum muda, menjadi pendamping anak-anak. Dan dia sangat disegani karena dia itu ramah, sederhana, supel, dan bisa memberikan hati semua orang itu nyaman, damai, seperti itu. Dan akhirnya Nyai Jogonolo ini tetap menetap di dusun itu, kemudian sampai wafat di dusun tersebut. Maka untuk menghormati dusun tersebut kemudian disebut menjadi Jogonolo, Jogonalan ya. Jogonolo menjadi Jogonalan. Seperti itu. Oh, berarti menjaga hati. Menjaga hati, betul Iya. sekali. Dan karena itu kan berarti identitasnya warga Jogonalan kan, Bu.
mungkin secara garis besar bagaimana masyarakat Jogonalan Lor ya Bu, khususnya itu bisa menjaga hati Bu. Bagaimana Bu? Upaya-upaya ya yang Nggih, kita lakukan. upaya-upayanya. Ya. Jadi sesungguhnya di dalam paguyuban itu, baik di RT, di Dasawisma, di Padukuhan, atau paguyuban yang lain, itu kita selalu menanamkan dan menekankan agar kita itu selalu guyub rukun tanpa membeda-bedakan, paseduluran saklawase. Jadi tanpa melihat suku, agama, tingkat sosial dan sebagainya, tetapi kita diguyub rukun begitu. Dan itu saya rasakan sudah bisa terlaksana di sini. Jadi paguyuban PKK juga guyub rukun, di RT juga guyub rukun. Kita bersatu hati untuk membangun Jogonalan Lor ini supaya tetap maju, tidak ada trah suloyo, tidak ada pertikaian di antara kita warga Jogonalan Lor ini. Jogonala jaga hati. Kepingan identitas yang lain akan kita temukan dalam dokumenter selanjutnya. Salam.